Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan trade story di Euro USD. Mari kita belajar dari setup ini. Ada confluence apa saja, kemudian ada pertimbangan apa saja sehingga trade ini berhasil take profit begitu. Oke, mari kita belajar dari dua setup di Euro USD kali ini. Setup yang pertama di time frame M15, teman-teman, ya. Ya. Di sini adalah Asian High Liquidity, kemudian di bawah adalah Asian Low Liquidity. Ini adalah range market Asia, ya. Kecenderungannya kalau market Asia itu adalah ranging atau area konsolidasi, area akumulasi, ya. Nah, setelah membuat akumulasi, kemudian di sini ada pergerakan manipulasi, yaitu harga mengambil Asian Low Liquidity, ya. SSL-nya diambil di sini. Kemudian harga naik, ya, mengambil Asian High Liquidity, ya. Ini trennya adalah downtrend, teman-teman, ya. High time frame-nya downtrend. Maka setelah mengambil SSL atau Asian Low Liquidity, dia mengambil Asian High Liquidity, harga naik, kemudian masuk ke area order block M15, ya. Ini ada buy side liquidity, ada equal high liquidity. Sini ada order block, ya. Idealnya kita masuk atau sell dari 50% area order block. Ini idealnya di sini, ya. Maka dia masuk kemudian langsung drop, ya. Dan stop loss itu tempatkan di sedikit di atas BSL atau high di sini, ya, sedikit di atas gitu. Harga turun, ya, kemudian sampai ke area take profit sampai 1:15, teman-teman, ya. Target realistisnya di mana? Targetnya adalah di ini, ya, di swing low. Ini target realistisnya di sini ini, ya. Di target aman begitu. Oke. Ini untuk setup yang pertama, ya. Ada high time frame downtrend, ya, trennya. Kemudian break of structure. Kalau kita lihat di sini, ya, ada liquidity, ya, liquidity pool yang diambil. Dan kalau kita lihat di dalam ini, ya, ya, ini adalah imbalance, ya. Oke, maka mengambil imbalance, diambil, ya, bereaksi, kemudian diambil, masuk ke area order block M15 dan turun. Oke, ini setup yang pertama, ya. Kemudian setup yang kedua dari time frame H1, teman-teman. Ya, ini, ya. Ya, ini tadi setup yang pertama. Kemudian setup yang kedua, ini drop, ya, break of structure, maka confirm downtrend, ya. Dan harga naik, tapi tidak sampai ke area order block, dia turun lagi, maka dia membentuk apa? Buy side liquidity, ya. Jadi inducement ini drop base drop, ya, hidden, ya. Ini kalau di M15 ini bisa menjadi order block, tapi ini berfungsi sebagai inducement, ya, area untuk entry sell lebih awal, gitu, ya. Dan ini naik, ya. Setelah drop dia naik, ambil liquidity, ya. Kemudian masuk area order block di H1, ya, di H1. Oke. Ini adalah area order block paling asik. Kenapa? Ya, karena di sini ada pengambilan BSL, ya. Liquidity diambil. Ini sweep atau rate begitu, ya. Kemudian harga baru turun. Maka area ini bisa dibilang adalah area order block paling asik. Harga turun, ya. Ini karena news, ya, didorong untuk turun karena news dan kembali eh, naik lagi dan hampir kena stop loss, ya. Kalau kita ngambil hanya di area order block saja, ini akan kena stop loss, teman-teman, ya. Pertimbangkan untuk mengambil atau menempatkan
Stop loss itu slightly above BSL ya. Jadi sedikit di atas buy side liquidity, di atas high-nya. Oke, ini hampir kena stop loss, tapi kemudian harga kembali turun dan sampai ke area target ya. SSL ya, sell side liquidity di sini sebagai targetnya ya, sini. Oke. Ini RR-nya 1:5 dari time frame H1, teman-teman ya. Ini ada peluang entry di sini di drop base drop di M15 kita lihat ada peluang re-entry di area ini ya. Ini saya marking re-entry tanda tanya ya. Setelah masuk dia drop ini paling hanya 1:1 begitu. Dan area yang kedua ini sniper entry kalau eh, entry begitu. Bisa ada entry di sini ya. Saya entry di atas. Misal di sini ya bisa 1:5 mungkin sampai ya. Gitu. Ini drop di area ini. Oke, ini dari M15. Idealnya teman-teman sebenarnya ya kita bisa entry dari OB M15 ini ideal refinement. Dan ketika harga ke sini dia tidak ke trigger dan turun, baru kemudian ketika harga masuk untuk kedua kalinya ke area order block M15 ini baru entry yang paling menurut saya paling ideal, paling oke begitu. RR-nya akan jauh lebih bagus ya, mungkin 1:10. Tapi it's okay ya. 1:5 sudah oke lah. Time frame H1 dengan target SSL ya. Gitu. Oke, eh, begitu teman-teman untuk trade review kita pada video kali ini di Euro USD. Semoga cukup membantu teman-teman bagaimana memahami, melihat pergerakan harga. Selalu perhatikan high time frame trennya ya. Kemudian pertimbangan area-area yang bagus, area-area yang menarik untuk entry begitu ya. Oke, pada dasarnya eh, di market forex itu 80% adalah menunggu, menunggu setup ya. Jadi kalau tidak sabar, mungkin teman-teman akan sering terjebak di area ini ya, area inducement atau eh, jadi liquidity begitu. Baik teman-teman, demikian video kali ini trade story di Euro USD dua setup ini. Semoga cukup bermanfaat sebagai pertimbangan untuk bahan belajar edukasi teman-teman bagaimana memilih area order block yang high probability begitu ya. Ada apa saja di sana. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa happy trading, happy profit and happy life. Salam.